Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodorus Saerang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Karya Banyak Orang berdasarkan Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 hingga 26. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami renungkan sungguh boleh menjadi firman yang menguatkan dan mengubah hidup kami. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-19 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sementara itu, saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Seorang bernama Ron Howard, yaitu sutradara senior Hollywood, membagikan rahasia penting keberhasilan dalam membuat suatu karya. Ia mengatakan bahwa hal yang paling dibutuhkan untuk menciptakan sebuah karya yang berhasil adalah kerjasama. Sebuah film yang dihasilkan dari kerja banyak orang, mulai dari penulis naskah, pemegang lampu, tim pengedit gambar, tim pengedit suara, tim rias, tim yang mempersiapkan peralatan, para aktor, dan masih banyak lagi. Di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kekristenan dibangun melalui pekerjaan Tuhan yang melibatkan banyak orang. Ada orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang turut memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa pindah karena penganiayaan terhadap pengikut Yesus setelah peristiwa Stefanus. Selain mereka, ada pula orang-orang dari Siprus dan Kirene yang memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang berbahasa Yunani, sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Kabar tentang karya pelayanan ini diketahui oleh para rasul di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem kemudian mengutus Barnabas untuk mendampingi orang-orang yang telah percaya di Antiokhia. Barnabas juga mengajak Saulus untuk turut membangun kehidupan beriman umat di sana. Youth, tidak semua pekerjaan harus dilakukan bersama-sama, tetapi ada banyak hal yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi, yaitu kerja bersama dengan orang lain. Dalam kehidupan keluarga, bergereja, pekerjaan, tugas sekolah, hingga kepanitiaan, dibutuhkan kerjasama banyak orang. Mari terus mengasah kemampuan kita untuk menjalin kerjasama dengan orang lain, sehingga kita dapat menghasilkan karya-karya yang menjadi berkat. 2 pertanyaan yang kiranya menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa yang menggerakkan orang banyak untuk melakukan karya penginjilan? Dan yang kedua, hambatan apa yang kerap timbul dalam melakukan karya bersama dan bagaimana caramu mengatasinya? Mari kita menutup perenungan firman saat ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami dipanggil sebagai orang-orang yang telah Kau selamatkan. Dan tidak hanya itu saja,
Engkau juga menempatkan sesama percaya di antara kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di mana kami pun bisa belajar dari setiap mereka. Bantu kami untuk bisa menjalin yang namanya kerjasama, berkolaborasi, agar setiap hal yang ingin Tuhan kerjakan dapat dicapai dengan kerjasama yang baik. Berikanlah kerendahan hati, berikanlah kami hikmat untuk dapat senantiasa menyatakan kasih Kristus di dalam setiap kerjasama yang kami jalin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti perenungan firman hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati.